Ya, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama kami Akademi Aliarkam di kelas pengantar Ekonomi Politik Marxis. Dan kali ini kita akan memasuki sesi ke-14, yaitu tentang Marxisme dan abad 21. Ya teman-teman, dalam pembahasan kita saat ini ada 4 poin besar yang akan sama-sama kita kupas. Pertama ada konsep atau gagasan Marx tentang kelas. Yang kedua ada negara dan globalisasi. Tiga ada lingkungan dan kapital. Dan yang terakhir tentu saja tentang sosialisme. Kita mulai dari poin yang pertama tentang kelas. Kelas tentu tidak bisa dilepaskan dari diskusi Marxisme, dan dalam pemikiran Marx, menurut Benvein yang terpenting adalah konsep atau struktur dari pertentangan kelas itu dan konsekuensi dari pertentangan kelas atau implikasi dari konsep yang digagas oleh Marx. Dari sana sebenarnya membuka ruang untuk menginvestigasi terhadap gagasan Marx tersebut. Karena apa? Karena kemunculan kelas menengah menggelitik kita, apakah konsep Marx ini masih relevan untuk kita saat ini di abad ke-21. Mengingat kelas menengah seringkali tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian di dalam kelas pekerja. Namun sederhananya adalah yang membedakan kelas pekerja dengan kelas pemilik modal atau kapitalis adalah upah. Itu yang paling membedakan dan paling sederhana untuk bisa kita pahami bersama. Kenapa? Karena kelas pekerja selalu diupah atas tenaga kerja yang mereka curahkan di dalam jam-jam kerja mereka. Pemilik modal, mereka tidak digaji, justru merekalah yang menggaji para pekerja. Dan kelas menengah adalah bagian di dalam kelas pekerja sebenarnya. Kenapa? Karena kelas menengah juga digaji oleh kelas borjuis, pemilik modal. Nah, di sini kita bisa masuk pada segmen kepentingan dan tindakan kelas. Seringkali kelas menengah tidak menganggap dirinya sebagai kelas pekerja seperti yang tadi sudah disinggung. Ini beda dengan tindakan kelas menurut Benvein. Kenapa? Karena kepentingan dan tindakan kelas itu berbeda dan saling terkait. Kelas menengah mungkin merasa dirinya bagian dari kelas borjuis atau pemilik modal. Mungkin bisa kita sebut juga sebagai borjuis kecil. Mereka mementingkan dirinya untuk bisa menjadi seperti para pemilik modal itu. Sehingga tindakan mereka tentu tidak akan berkonsolidasi dengan kelas pekerja yang lainnya. Berbeda dengan mereka yang sadar kelas, sadar bahwa diri mereka adalah kelas pekerja, maka mereka di dalam kepentingan dan di dalam tindakan mereka berjuang untuk kelas pekerja itu sendiri. Berlaku juga untuk kelas pemilik modal, ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dalam kelas borjuis, tentu mereka akan bertindak sebagai seorang pemilik modal. Mereka akan menekan para pekerja untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Lalu yang kedua, tentang negara dan globalisasi. Peran negara sangat penting di dalam menjaga akumulasi kapital untuk tetap berjalan. Negara mempunyai satu kekuatan yang sangat
penting, sangat kuat, sangat diandalkan oleh para pemilik modal untuk melancarkan akumulasi kapital, untuk menumpuk profit mereka. Kenapa? Karena negara dapat mengatur hukum, mereka punya tentara, mereka punya polisi, dan berbagai perangkat-perangkat negara lain yang bisa digunakan untuk kepentingan dari kelas borjuis ini. Ditambah lagi dengan globalisasi yang kita alami tentunya di abad ke-21 ini, dengan kata lain ada internasionalisasi kapital. Kapital harus berekspansi seluas mungkin sehingga dia menjangkau negara-negara lain. Hingga kita tidak heran ketika negara kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi dari investor negara-negara asing. Itu adalah bukti kecil bahwa negara memiliki peran yang sangat-sangat penting. Ketiga, lingkungan dan kapital. Krisis lingkungan sangat terkait dengan relasi produksi. Kita tidak bisa memecah permasalahan lingkungan tanpa metode Marxisme. Kita tidak bisa secara jernih untuk mengetahui, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan tanpa adanya gagasan pertentangan kelas. Kenapa? Marx menyampaikan 2 poin penting. Pertama, ada fetisisme komoditas dan proses kerja yang dianggap oleh Benvein sangat relevan di dalam diskusi tentang lingkungan. Kenapa? Di dalam konsep fetisisme komoditas kita mengetahui bahwa relasi-relasi di dunia ini bukan semata-mata relasi bendawi. Komoditas itu bukan semata-mata hanya benda mati, tapi adalah relasi sosial eksploitatif yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita melihat krisis lingkungan itu sebenarnya bukan semata-mata sudah dari sananya atau sesuatu yang bersifat natural, sesuatu yang tidak bisa kita ubah, sesuatu yang di luar campur tangan manusia. Sebenarnya krisis lingkungan juga tidak terlepas dari akumulasi kapital yang harus berekspansi sebanyak mungkin sehingga lingkungan yang ada tidak bisa menampung lagi, tidak bisa menahan lagi, dan tidak bisa memuaskan terus-menerus hasrat untuk mengakumulasi kapital. Dan yang tentang proses kerja, kita lihat bahwa nilai adalah curahan tenaga kerja buruh. Nah, di dalam proses kerja ini kita melihat eksploitasi juga terhadap lingkungan. Sehingga bukan hanya lingkungan yang dirugikan, tapi juga kelas pekerja. Teman-teman juga bisa mendalami diskusi tentang ini di buku-buku ekologi Marxis yang terbaru. Teman-teman bisa pelajari, teman-teman juga bisa teliti secara mandiri di sana. Terakhir tentang sosialisme. Kita perlu pahami bersama bahwa Karl Marx sendiri tidak banyak berbicara tentang sosialisme. Ia tidak banyak membahas tentang cetak biru atau blueprint yang utopis tentang sosialisme, tentang masa depan manusia. Meski memang dia membahasnya, namun ia lebih banyak menaruh fokusnya pada kritik kapitalisme itu sendiri. Ada 2 poin tambahan mengenai ini. Pertama, kita mungkin pernah mendengar tentang jargon people before profit. Sebenarnya ini
terdengar baik, terdengar melegakan, tapi sebenarnya ini cukup bermasalah. Kenapa? Dari jargon ini, seakan-akan mau berkata profit itu tidak masalah asalkan dia tidak terlalu berlebihan. Yang penting kepentingan manusia dulu, baru bisnis, profit, perdagangan, dan sejenisnya. Marx tentu mengkritik tajam atas kapitalisme yang secara beringas mengejar profit sebanyak-banyak mungkin yang merugikan kelas pekerja. Maka yang kedua, ini adalah kontradiksi dalam kapitalisme yang tentunya mendorong perubahan sistem sebenarnya. Ketika kapitalisme mengajarkan manusia harus mencari keuntungan sebanyak mungkin, sebagian besar manusia lain tidak bisa menikmati keuntungan itu. Justru mereka dihisap tenaganya dan mereka tidak bisa menikmati hasil kerja mereka sendiri sebanyak yang dimiliki oleh para kapitalis. Oleh karena itu, dua poin ini sebenarnya mendorong untuk mencapai sebuah perubahan yang bisa dilakukan hanya dengan usaha kelas pekerja. Ini bukan sulap, ini juga tidak terjadi secara otomatis, ini juga bukan hadiah dari langit turun kepada umat manusia. Ini harus dikerjakan bersama-sama, diusahakan bersama-sama oleh kelas pekerja itu sendiri. Sampai di sini pembahasan kita, teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di sesi ke-15.